kita akan membuka mesin di balik generative AI dan large language model tentang teknologi yang telah diam-diam mengubah cara jutaan orang menulis, belajar, dan bekerja dalam waktu yang sangat singkat. Perjalanan kita akan menempuh 3 tahapan. Pertama, kita akan memahami apa itu generative AI dan mengapa ia mampu mencipta bukan sekedar mengenali. Kedua, kita akan membedah cara kerja LLM dari dalam token demi token, lapisan demi lapisan. Dan ketiga, kita akan menghadapi sesuatu yang jarang dibicarakan secara jujur. Penerapan di dunia nyata, berikutnya keterbatasan dan tanggung jawab yang menyertainya. Mari kita mulai dari pertanyaan paling dasar. Sebelum kita bicara tentang bagaimana, kita perlu memahami dulu apa itu generative AI. Kecerdasan buatan secara garis besar bekerja dalam 2 paradigma yang berbeda. Yang pertama, AI diskriminatif. Ia menjawab pertanyaan ini apa, ia mengenali, ia mengklasifikasikan. Diberi sebuah foto, ia memutuskan kucing atau anjing. Diberi sebuah email, ia memutuskan spam atau bukan. Yang kedua, dan inilah yang membawa kita ke ruangan ini hari ini. Jadi AI generatif, ia menjawab pertanyaan yang jauh lebih berani, apa yang mungkin muncul selanjutnya, dan dari jawaban itu ia mencipta, yaitu teks, gambar, suara, sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Yang membuat generative AI begitu signifikan bukan hanya kemampuannya mencipta, tetapi keluasaan bentuk ciptaan itu sendiri. Ia menciptakan teks berupa esai, kode, percakapan, dan ia menciptakan gambar dari sebuah deskripsi singkat, lahir sebuah ilustrasi yang utuh. Ia menciptakan audio, suara, musik, dan narasi. Dan yang paling baru, ia mulai menciptakan video, berisikan gerakan, waktu, narasi, visual dari sebuah kalimat yang diinstruksikan. 5 tahun lalu, kemampuan ini terdengar seperti fiksi ilmiah. Hari ini, ia adalah alat yang diakses jutaan orang setiap harinya, melalui telepon genggam dan melalui perangkat lainnya. Sekarang, izinkan saya mengungkapkan sesuatu yang penting untuk dipahami sejak awal. Dan ini akan mengubah cara teman-teman memandang seluruh teknologi. Perhatikan kalimat ini. Langit sore ini berwarna jingga dan ... Model tidak mengetahui kelanjutannya. Ia menghitung probabilitas, perhatian angka-angka di dalam layar, dan merah memiliki peluang tertinggi, disusul ungu lalu biru, dihitung dari pola miliaran kalimat yang pernah dipelajarinya. Ini adalah kebenaran mendasar yang perlu Anda bawa sepanjang sesi ini. Generative AI tidak berpikir dalam artian yang kita pahami. Ia memprediksi dengan tingkat kecepatan statis yang luar biasa. Dan prinsip yang sama ini, prediksi, bukan pemikiran, dan berlaku identik untuk gambar, audio, dan video. Yang berbeda hanyalah satuan yang diprediksi, bukan kata, melainkan piksel, gelombang suara, atau bingkai demi bingkai. Kita telah memahami prinsip dasarnya. Sekarang, mari kita sama-sama masuk lebih dalam, membuka mesin di balik model bahasa besar, komponen demi komponen. Large Language Model (LLM) merupakan model bahasa besar, sebuah model deep learning yang dilatih pada teks dalam skala yang nyaris sulit dibayangkan. LLM ini mampu memahami dan menghasilkan bahasa manusia secara kontekstual. Kata large di sini bukan sekedar hiasan, ia merujuk pada 2 hal sekaligus, volume data pelatih yang sangat besar dan jumlah parameter dalam jaringan yang dapat mencapai miliaran bahkan triliunan. Perhatikan contoh sederhana ini. Sebuah pertanyaan tentang fotosintesis dijawab kata demi kata tampak seperti percakapan biasa, namun di baliknya berlangsung proses probabilistik yang baru saja kita bahas, berulang ribuan kali dalam hitungan detik. Cara LLM membaca teks. Untuk memahami bagaimana model ini bekerja, kita harus mulai dari unit paling dasar, bagaimana ia membaca, dan model ini tidak membaca kata sebagaimana Anda dan saya membacanya. Ia memecah teks menjadi potongan-potongan kecil yang disebut dengan token. Perhatikan kata menyenangkan pada layar, terpecah menjadi 3 token terpisah. Ini bukan kesalahan, ini adalah desain yang disengaja
Dengan memecah bahasa menjadi unit yang lebih kecil, model memperoleh fleksibilitas untuk menangani kata baru, kata jarang, tanpa harus menghafal setiap kata yang pernah ada dalam bahasa manusia. Setelah menjadi token, setiap potongan ini diubah menjadi angka, membuka jalan menuju konsep berikutnya yang menurut saya adalah salah satu yang paling elegan dalam seluruh bidang ini. Kita kini tiba pada arsitektur yang mengubah segalanya, transformer dan mekanisme di dalamnya yang disebut dengan attention. Perhatikan kalimat ini. Dokter itu memeriksa pasien dengan hati-hati. Kata pasiennya tidak diproses secara terisolasi, yang menimbang hubungannya dengan setiap kata lain dalam kalimat. Secara bersamaan, garis yang lebih tebal menunjukkan hubungan yang lebih kuat dalam kasus ini dengan dokter dan memeriksa. Inilah yang membedakan transformer dari arsitektur sebelumnya secara fundamental. Alih-alih membaca kata satu demi kata satu lainnya secara berurutan, ia memproses seluruh kalimat sekaligus secara paralel. Konsekuensi keduanya, yaitu pelatihan menjadi jauh lebih efisien dalam skala besar, dan pemahaman konteks menjadi jauh lebih mendalam. Nah, arsitektur inilah yang tepat yang menjadi fondasi dari GPT dan hampir seluruh model bahasa besar yang kita kenal hari ini. Sebuah LLM tidak lahir sempurna dalam satu langkah. Ia melalui 3 tahapan pembentukan. Ada pre-training, model membaca miliaran halaman teks, mempelajari pola bahasa secara luas, dan tahap ini paling mahal, paling memakan waktu dan menjadi fondasi bagi semua yang datang setelahnya. Ada fine tuning, model dilatih lebih lanjut pada data yang lebih sempit, lebih berkualitas agar andal pada tugas-tugas spesifik. Reinforcement learning from human feedback. Nah, disinilah manusia turun tangan langsung menilai kualitas jawaban model, membentuknya menjadi lebih membantu dan lebih jujur, lebih aman pula. 2 istilah lagi yang perlu kita kuasai, yaitu context window dan parameter. Context window adalah batas ingatan model dalam satu waktu. Jumlah maksimal teks yang dapat ia proses dan mempertimbangkan sekaligus. Perhatikan ilustrasi berikut. Bagian yang memudar telah keluar dari jangkauan ingatan, hanya bagian yang jelas yang masih dapat digunakan untuk menyusun jawaban. Parameter di sini adalah bobot hasil pembelajaran yang pengetahuan dan tersimpan dalam bentuk angka dan di dalam struktur jaringannya. Semakin banyak parameter, semakin banyak kapasitas model untuk menangkap pola yang kompleks. Meski ini bukan satu-satunya penentu kualitas, model-model masa kini umumnya memiliki miliaran bahkan triliunan parameter. Sebuah skala yang ada terus terang untuk dibayangkan secara intuitif oleh pikiran-pikiran kita. Kita telah memahami teorinya. Sekarang mari kita hadapi bahwa bagaimana ini benar-benar digunakan di dunia nyata dan apa yang perlu kita waspadai. Landscape LLM hari ini secara umum terbagi menjadi 2 kategori besar. Model tertutup dikembangkan dan dikelola sepenuhnya oleh satu entitas, diakses melalui aplikasi atau API, umumnya mendapatkan pembaharuan performa tercepat. Model terbuka, itu kode dan bobot dipublikasikan secara terbuka, dapat dijelaskan dan dimodifikasi oleh siapapun, mendorong inovasi yang lebih terdistribusi. Namun, satu hal yang perlu berlaku tanpa memandang kategori, kecepatan perubahan kemampuan multimodal, memahami teks, gambar, audio, dan video sekaligus, kini bermunculan dalam hitungan bulan, bukan tahun. Dan dampaknya bukan lagi teoritis. Ia telah menyebar ke hampir setiap sudut kehidupan profesional, di pendidikan misalkan, tutor persona, materi yang disesuaikan, di bisnis itu ada layanan pelanggan. Di ranah kreatif ada draft tulisan, konsep visual. Dalam pengembangan perangkat lunak itu ada penulisan kode, deteksi kesalahan. Di kesehatan ada sintesis literasi medis, dan di dalam riset ada penyaringan informasi dari volume dokumen yang mustahil dibaca satu persatu oleh kita manusia. Dan akhirnya kita perlu menghadapi pertanyaan yang lebih besar dari sekedar teknis. Pertanyaannya, etis, hak cipta, dan orisinalitas model ini dilatih dari karya manusia. Siapa yang berhak atas hasilnya? Bias dari data, jika ada data pelatihan bias, hasilnya berisiko mewarisi bias itu. Misinformasi, konten palsu, teks maupun visual kita dapat diproduksi dengan kemudahan yang belum pernah ada sebelumnya. Dampak pada pekerjaan, otomatisasi ini menuntut kita memikirkan ulang masa depan sejumlah profesi. Saya tidak membawa pertanyaan-pertanyaan ini
untuk menakuti teman-teman menjauh dari teknologi ini. Saya membawanya karena mereka yang menguasai sebuah teknologi memiliki tanggung jawab untuk memahaminya secara utuh, bukan hanya kemampuannya, tetapi juga konsekuensinya. Mari kita tutup dengan 3 hal yang saya harap tertinggal bersama teman-teman setelah sesi ini. Pertama, generative AI menciptakan dengan memprediksi pola paling mungkin dari data yang telah dipelajarinya. Bukan sekedar mengenali, mencipta. Kedua, LLM bekerja melalui tokenization, embedding, dan arsitektur transformer dibentuk melalui 3 tahap pre-training, fine-tuning, dan RLHV. Ketiga, penerapannya jauh dan terus berkembang cepat namun disertai keterbatasan nyata seperti halusinasi dan tanggung jawab etis yang tidak boleh kita abaikan bersama. Di awal sesi, saya meminta teman-teman mengingat percakapan terakhir dengan tools AI yang sering teman-teman gunakan. Dan saya mengatakan tidak ada yang benar-benar memahami teman-teman di sana. Sekarang teman-teman tahu mengapa kita tetap terasa seperti dipahami. Bukan keajaiban, bukan kesadaran tersembunyi, melainkan matematika probabilitas dalam skala yang luar biasa besar. Token, embedding, attention, dan miliaran parameter bekerja sama menghasilkan sesuatu yang dari luar tampak seperti pemahaman. Dan yang mengatur hal ini tidak mengurangi kekakuan kita terhadap teknologi ini. Justru sebaliknya, pemahaman inilah yang mengubah Anda dari sekedar pengguna yang kagum menjadi seseorang yang dapat menggunakannya dengan bijaksana.